warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anjar Kusuma Fajrin, NIM 021. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari, NIM 034. Perkenalkan, nama saya Marsha Mardiana, NIM 035. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Indah Maharani, NIM 036. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Putri Didia, NIM 043. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Untuk topik pembahasan kita kali ini, yang pertama adalah penyebab permasalahan, lalu yang kedua adalah kebijakan penyelesaian, dan yang ketiga adalah alternatif penyelesaian. Untuk topik yang kami ambil dilatar belakangi oleh bertambahnya jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan menyebabkan tingginya tingkat kepadatan lalu lintas di kawasan Jabodetabek. Mobilitas penduduk yang sangat tinggi akhirnya berdampak pada rutinitas kemacetan yang dirasa kian bertambah parah dari waktu ke waktu. Namun, kemacetan yang dirasa kian parah itu ternyata bukan dugaan semata. Kian padatnya arus kendaraan di wilayah ibu kota dikonfirmasi kebenarannya oleh Polda Metro Jaya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman, menyebutkan bahwa indeks kemacetan di ibu kota sudah melebihi 50%. Perakiraan tersebut bisa jadi mendekati atau bahkan melebihi situasi pada tahun 2019. Kala itu, skor ke indeks kemacetan mencapai 53%. Penyebab permasalahan, bertambahnya jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan menyebabkan tingginya tingkat kepadatan lalu lintas di kawasan Jabodetabek. Mobilitas penduduk yang sangat tinggi akhirnya berdampak pada rutinitas kemacetan yang dirasa kian bertambah parah dari waktu ke waktu. Namun, kemacetan yang dirasa kian parah itu ternyata bukan dugaan semata. Kian padatnya arus kendaraan di wilayah ibu kota Jakarta dikonfirmasi kebenarannya oleh Polda Metro Jaya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman, menyebutkan bahwa indeks kemacetan di ibu kota sudah melebihi 50%. Perakiraan tersebut bisa jadi mendekati atau bahkan melebihi situasi pada tahun 2019. Kala itu, skor indeks kemacetan mencapai 53%, tanpa kontrol menyeluruh mengenai pertumbuhan penduduk, kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi, serta arus mobilitas penduduk. Kemacetan di ibu kota akan sulit diatasi. Kemacetan akan menjadi situasi yang lumrah yang akan dihadapi masyarakat sehari-hari. Kemudian kebijakan penyelesaian. Dari banyaknya penyebab kemacetan yang terjadi, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakannya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu berupa penerapan kebijakan sistem ganjil genap. Sistem ganjil genap merupakan sistem yang mengatur untuk membatasi kendaraan berdasarkan nomor plat pada hari tertentu. Kendaraan dengan nomor plat ganjil diizinkan beroperasi pada tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan dengan nomor plat genap diizinkan beroperasi pada tanggal genap. Kebijakan sistem ini berdasar pada peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diawali dengan nomor 164 dan mengalami perubahan menjadi nomor 155 tahun 2018 dan mengalami perubahan lagi menjadi nomor 88 tahun 2019, di mana perubahan yang terjadi pada peraturan gubernur ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menambah moda transportasi umum. Hal ini yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan membangun proyek MRT dan penambahan sebagai alternatif moda transportasi umum. Nantinya, MRT dilengkapi dengan CCTV yang akan terintegrasi langsung dengan portal Jakarta Smart City. Harapannya, dengan adanya MRT, Kota Jakarta berhasil mencapai indikator Smart Mobility. Selain menambah alternatif moda transportasi umum, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menambah armada moda transportasi umum yang ada saat ini, yaitu Bus Transjakarta. Penambahan armada ini salah satunya dialokasikan untuk membuka rute di daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Serpong. Diharapkan, dengan bertambahnya armada transportasi umum, kemacetan yang terjadi di Jakarta dapat berkurang. Kesimpulan dari topik pembahasan kita kali ini adalah pertumbuhan jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan di kawasan Jabodetabek menyebabkan tingginya tingkat kepadatan lalu lintas.
Mobilitas penduduk yang tinggi berdampak pada peningkatan kemacetan yang dirasakan semakin parah dari waktu ke waktu. Peningkatan arus kendaraan di wilayah Ibu Kota Jakarta telah melebihi 50% menurut konfirmasi Polda Metro Jaya. Waktu puncak mobilitas menjadi pola kemacetan di Jakarta, terutama pada pukul 8 pagi WIB dan pukul 5 sore hingga 6 sore WIB pada hari kerja. Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap diterapkan sebagai kebijakan untuk mengurangi kemacetan, didasarkan pada berbagai dasar hukum dan analisis dampak. Selain itu, upaya lain untuk mengatasi kemacetan termasuk penambahan moda transportasi umum seperti proyek MRT Jakarta dan penambahan armada bus Transjakarta. Pembangunan MRT Jakarta dan penambahan armada bus Transjakarta diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di Jakarta dan meningkatkan mobilitas penduduk secara efisien. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.